Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Nenden Liska Gifari SSM Hum. Perkenalkan, nama saya Alisa Brinano Febrianti. Saya dari Sosiologi C dengan NIM 12480-380. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa mengenai bahasa Indonesia. Sebelumnya mohon maaf jika ada suara dari luar yang akan terdengar, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan materi ini secara jelas dan terdengar. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, saya akan membahas 5 materi, yaitu fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Yang kedua, membaca dan menyimak. Yang ketiga, ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Yang keempat, diksi. Yang kelima, paragraf. Yang pertama ada fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Tentu saja bahasa Indonesia memiliki fungsi, yaitu alat berkomunikasi, alat mengekspresikan diri, alat berintegrasi diri, alat kontrol sosial, alat untuk berpikir, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Ya, jadi bahasa Indonesia ini itu adalah alat untuk kita berkomunikasi dengan orang lain, untuk kita bisa mengekspresikan diri kita, untuk kita bisa menyesuaikan diri dengan orang lain dan mengontrol diri kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik, dan juga untuk berpikir. Yang kedua ada ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara berkomunikasi. Yang pertama ada lisan dan ragam tulisan. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan situasi, yaitu situasi formal gitu. Dan 2 semi formal dan 3 non formal. Yang ketiga ada cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi secara lisan, yaitu contoh kegiatannya seperti berbicara, mengobrol gitu ya, berpidato, berdiskusi, berdebat. Secara tulisan seperti kita menulis surat, laporan, artikel, dan makalah. Yang keempat ada keunggulannya. Keunggulan lisan itu yaitu cepat, tanpa alat bantu, langsung dikoreksi, dibantu gerak tubuh ya. Jadi jika lisan itu kita mengobrol itu secara cepat gitu ya, secara penyampaiannya cepat gitu, dan bisa langsung dikoreksi apabila kita salah dalam menggunakan kata atau mengucapkan kata, kita bisa langsung mengkoreksi gitu. Keunggulan tulisan yaitu bukti otentik, dasar hukum kuat, disajikan matang, dan sulit dimanipulasi ya. Jadi tulisan ini memiliki dasar hukum yang kuat gitu, memiliki bukti yang benar kuat yang bisa dilihat gitu, dan disajikan matang yaitu kita membuat tulisan atau membuat laporan itu dengan proses yang panjang gitu, dan juga sulit dimanipulasi oleh orang lain. Lalu ada kelemahannya, yaitu kelemahan lisan tidak selalu memiliki bukti otentik, dasar hukum lemah, karena lisan ini itu kita harus menggunakan rekaman sebagai bukti. Tetapi jika tidak memiliki rekaman, maka kita tidak akan bisa terbukti, maka itu disebutnya dasar hukumnya lemah, sulit disajikan secara matang, dan mudah juga untuk dimanipulasi. Kelemahan tulisan yaitu lambat atau lama dalam mengerjakannya gitu ya, memakai alat bantu. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka ya, karena di dalam tulisan itu kita tidak bisa melihat bagaimana cara kita mengekspresikan diri dengan mimik muka gitu ya. Keenam, ada pemakaian ragam non-formal dan formal lisan. Non-formal seperti berbicara sehari-hari di rumah, mengobrol, bercerita, mengobrol dengan teman gitu ya, membeli barang atau memesan makanan. Formal seperti berpidato, berdiskusi formal, berdebat resmi, berceramah ilmiah, dan juga seperti halnya kita presentasi gitu ya. Yang terakhir ada pemakaian ragam non-formal dan ragam formal tulisan. Nah, tulisan ini non-formal seperti menulis surat kepada kerabat,
menulis curahan hati di media sosial, atau membuat ketikan-ketikan status gitu ya, menulis pesan singkat, menulis catatan harian. Formal itu seperti menulis surat resmi, menulis makalah ilmiah, menulis proposal, dan menulis laporan formal. Nah, dan itulah fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Lalu kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu membaca dan menyimak. Apa sih itu membaca? Nah, membaca adalah aktivitas yang dilakukan untuk memahami tulisan, atau kita melihat suatu tulisan untuk kita pahami informasi apa yang ada di dalam tulisan tersebut. Tujuannya untuk memperoleh informasi dan memahami makna bacaan yang kita baca gitu. Kedua, ada teknik membaca, yaitu pertama scanning, memindai atau melihat dulu buku apa atau tulisan apa yang kita bacakan. Skimming, menyerap informasi penting. Nah, ini adalah bagaimana cara kita melihat informasi apa yang dibahas dalam tulisan tersebut. Lalu ada SQ3R, yaitu survei. Nah, survei ini adalah bagaimana cara kita untuk mengetahui apa yang sebenarnya kita baca gitu. Question. Nah, question ini membuat pertanyaan. Contohnya seperti siapakah yang menulis gitu tulisan tersebut dan latar belakangnya apa, terus mengapa penulis tersebut menulis itu gitu. Lalu juga keunggulan dan kelemahannya dalam tulisan tersebut. Kemudian ada read. Nah, read ini membaca secara keseluruhan apa yang kita baca gitu. Recall. Nah, recall ini adalah membuat kesimpulan gitu, rangkum gitu, merangkum apa yang telah kita baca gitu. Jadi kesimpulannya apa? Nah, review ini adalah mengulas kembali gitu apa yang kita baca. Lalu ada yang ketiga, itu teknik peningkatan kecepatan membaca. Membaca dengan diam, konsentrasi, memperluas jangkauan mata, atau kita harus ada jarak antara yang kita baca dan mata kita. Lalu menyapu ke bawah, dari atas ke bawah, dan perkelompok kata, mencari kata kunci, kata yang sering muncul di dalam tulisan tersebut, mengulang kata dan tanpa berhenti lama di awal kalimat. Yang keempat, ada langkah-langkah membaca kritis. Pahami isi bacaannya, ide pokoknya, fakta, dan detail penting buat simpulan berupa interpretasi dari ide pokok tersebut. Lalu uji keakuratan sumber bacaan, bandingkan dengan sumber bacaan lain. Jadi ketika kita sudah membaca, maka kita bandingkan lagi dengan bacaan yang lainnya gitu, agar kita mengetahui apa keunggulan dan kelemahan dari bacaan yang kita baca. Yang kelima, membaca gambar. Itu ada grafik seperti ini, ada tabel seperti ini, dan juga bagan seperti ini. Nah, ini tuh untuk mengetahui data-data yang telah disusun gitu. Yang keenam, ada menyimak. Apa itu menyimak? Yaitu memperhatikan apa yang diucapkan oleh penutur, memperhatikan orang yang sedang menyampaikan informasi atau menyampaikan materinya gitu. Jadi kita harus bisa menyimak gitu, menyimak dengan baik. Tingkatan menyimak yaitu mendengar, memberi reaksi, mengevaluasi, menginterpretasi gitu. Tujuh, yaitu tantangan dalam menyimak. Perhatian yang terbagi, ada gangguan, tidak mengindahkan pesan, penilaian yang terburu-buru, dan kurang pendengaran. Ya, betul, itu adalah tantangan dalam menyimak, karena kita pasti akan teralihkan oleh hal-hal lain yang di luar dari pembahasan. Contohnya, pasti perhatian kita akan terbagi jika ada gangguan dari yang lain gitu ya. Kemudian ada contoh penanda. Nah, jika penutur mengatakan akhirnya atau hasilnya, nah menandakan itu kesimpulan gitu dari apa yang telah disampaikan. Lalu ada hal utama, ada dua hal penting dalam, misalnya itu sebagai penanda konsepnya gitu. Lalu ada akan tetapi di lain pihak. Nah, ini membandingkan dengan sesuatu hal gitu. Dan inilah membaca dan menyimak. Baik, kita langsung saja ke materi selanjutnya.
yaitu tentang ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Jadi ringkasan ini itu hanya mengambil inti dari suatu bacaan tetapi tanpa mengubah struktur wacananya. Tujuannya untuk apa? Yaitu membantu pembaca mengetahui isi buku tebal dan karangan panjang dalam waktu singkat. Langkah untuk membuat ringkasan yaitu membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar, dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang pengarang. Jadi membuat ringkasan ini adalah harus sesuai dengan gagasan utamanya dan strukturnya yang sesuai juga. Nah, ikhtisar itu adalah memendekkan juga suatu bacaan dengan mengambil intisarinya, tetapi tanpa terikat pada struktur wacananya. Jadi ikhtisar ini juga memendekkan suatu bacaan, tetapi tidak terlalu sama dengan bacaan aslinya gitu. Tujuannya juga sama, untuk mengetahui pembaca untuk mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Nah, langkah membuat ikhtisarnya yaitu membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wacananya. Namun gagasan asli pengarang harus dipertahankan gitu. Jadi bedanya itu yaitu ikhtisar itu sama memendekkan tetapi tidak terikat, tetapi tujuannya juga sama gitu, tapi tidak sesuai dengan strukturnya gitu. Tapi kalau ringkasan ini itu harus sesuai dengan struktur yang benar gitu. Bentuk ikhtisar ada bagan, kerangka, dan kalimat. Lalu ada resensi. Resensi ini karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Nah, tujuannya yaitu untuk memotivasi pembaca untuk membaca buku yang asli, memberi informasi kelayakan suatu buku, memberi kritik koreksi, dan memaparkan kelebihan dan kekurangan buku, menjadi penghubung antara keinginan pembaca dan penulis dengan penulis. Nah, jadi tujuan kita meresensi suatu bacaan itu ya untuk mengajak pembaca nih untuk membaca buku yang aslinya gitu, dan memberikan juga informasi bahwa suatu buku ini memiliki kelemahannya atau keunggulannya gitu, dan juga menjadi penghubung antara pembaca dan penulis gitu. Unsur-unsur yang diperlukan di resensi adalah jenis buku apa nih yang kita baca gitu, novel atau buku yang lainnya gitu. Terus identitas buku yaitu penulis, siapa penulisnya, penerbitnya siapa, tahun terbitnya kapan, tebal halaman berapa, dan harganya berapa gitu. Lalu tujuan pengarang buku yaitu tujuan dan kata pengantar, keunggulan dan kelemahan buku. Nah, itu unsur-unsur yang harus kita diresensi gitu. Langkahnya yaitu membaca dengan cermat, menulis kelemahan dan kelebihan buku dan informasi penting lainnya. Bandingkan dengan buku-buku lain yang memiliki topik yang sama, dan buat ikhtisar atau ringkasan terlebih dahulu. Nah, dan itulah ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Selanjutnya ada diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah hasil proses pemilihan kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Memilih kata yang tepat dari sekumpulan kata yang memiliki makna serupa. Untuk memilih kata yang tepat diperlukan analisis dan pertimbangan tertentu. Jadi diksi ini adalah bagaimana kita memilih kata gitu. Nah, dalam diksi ini ada syarat ketepatan pemilihan kata. Yang pertama, konotasi dengan denotasi. Nah, ini contoh denotasi. Bunga edelweiss hanya tumbuh di tempat tinggi. Jadi denotasi itu adalah makna aslinya gitu. Bunga ya seperti halnya bunga gitu. Tetapi konotasi adalah penambahan makna. Jadi contohnya seperti jika bunga bank tinggi, orang enggan mengambil kredit bank. Jadi maksudnya adalah bukan bunga bank yang berbentuk bunga, tetapi itu hanya kiasan gitu. Lalu ada sinonim. Nah, sinonim ini seperti pengubah dan peubah. Nah, jadi persamaan kata gitu. Bagaimana kita memilih kata untuk menyesuaikan dengan kalimatnya. Lalu ada kata-kata yang mirip. Contohnya seperti intensif sama dengan insentif.
insentif. Nah ini tuh beda artinya gitu. Karton dan kartun tuh beda artinya. Korporasi dan koperasi beda. Interferensi dan inferensi itu berbeda. Jadi hanya saja katanya yang mirip tetapi beda makna gitu. Seperti karton dan kartun kan itu beda makna ya. Kalau karton tuh seperti kertas gitu ya. Kalau kartun ya seperti tontonan animasi begitu ya. Lalu ada kata penghubung yang berpasangan. Yang benar adalah antara dan yang salah adalah antara dengan. Jadi antara itu kan membandingkan sesuatu dengan sesuatu lainnya gitu, yang menggunakan kata penghubung dan bukan dengan. Jikalau memakai dengan itu berarti ada kaitannya, bukan perbandingan begitu. Lalu ada kata-kata abstrak, keadilan, kebijakan, kebahagiaan, kebijaksanaan. Maksudnya kata abstrak itu adalah memiliki makna yang banyak gitu, atau makna yang kurang jelas, atau yang tidak bisa kita lihat secara jelas gitu. Lalu ada kata umum dan kata khusus. Nah ini kata umumnya melihat, kalau kata khususnya menonton, melotot, melirik, menatap gitu. Jadi dalam satu kata itu bisa berbagai makna, berbagai ucapan begitu. Lalu di sini ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yaitu majas cara penyampaian penutur yang menimbulkan kesan tertentu gitu, penggunaan majas gitu. Lalu ada faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa apa saja, yaitu cara dan media komunikasi, lisan atau tulisan, langsung atau tidak langsung. Kemudian ada bidang ilmu, filsafat, sastra, hukum, kedokteran dan lain-lainnya gitu. Situasi ada formal, semi formal dan non formal. Lalu khalayak, contohnya umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status sosial. Tujuannya membangkitkan emosi, humor, dan informasi. Lalu di diksi ini ada idiom. Idiom itu apa? Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung gitu ya. Contohnya gulung tikar, bangkrut gitu. Jadi itu adalah kiasan gitu yang memiliki arti, bukan berarti gulungnya ditikar, tetapi bangkrut kiasan gitu. Lalu ada muka tembok atau muka datar, bukan mukanya seperti tembok, tetapi artinya itu dia itu seperti muka tembok, yaitu datar gitu. Lalu idiomatik, pasangan kata yang selalu muncul bersama sebagai frasa gitu. Contohnya bertemu dengan, dibacakan oleh, ini selalu berbarengan gitu. Dan itulah diksi. Kemudian materi selanjutnya yaitu paragraf. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan satu gagasan, memiliki acuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat. Jadi paragraf ini adalah kalimat-kalimat yang mengembangkan dari kalimat pertama. Nah, ciri-ciri paragraf yaitu satu gagasan utama, beberapa informasi, selanjutnya bentuk visual dengan perenggangan baris atau penjorokan ke dalam baris pertama. Jadi setelah kita membuat paragraf baru, lalu kalimat topiknya awal, akhir, awal dan akhir, juga ada implisit dan eksplisit gitu. Jadi kalimat topik itu ada di awal, ada juga di akhir, ada juga di antara keduanya. Nah, di dalam kalimat topik ini ada implisit atau tersimpul, tersirat gitu. Lalu ada eksplisit, terus terang dan tidak terbelit-belit. Ciri paragraf yang baik: kesatuan, fokus pada gagasan utama, kepaduan, kata kunci, kata ganti, kata transisi, kelengkapan, beberapa kalimat penjelas yang cukup untuk mendukung kejelasan kalimat topik. Nah, maksudnya kepaduan ini adalah perpaduan antara kata kunci, kata ganti, kata transisi. Kata kunci itu adalah kata yang sering muncul, dan kata ganti kata yang digunakan untuk mengganti orang, benda dan lain-lain agar tidak menimbulkan kata yang berulang-ulang kali gitu. Lalu kata transisi, konjungsi atau kata penghubung. Nah, itulah paragraf dan itulah materi yang terakhir. Mungkin cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau jelasannya kurang jelas.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.